Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Awal 2026 Amazfit ngegas nih. Mereka launching smartwatch terbaru yaitu Amazfit Active Max. Ini udah saya singgung di video short ya, yang mana tentu jadi pembaruan, pelengkap dan juga penyempurna dari Amazfit 2 series. Amazfit Active 2 series. Kalau kamu kurang puas dengan Amazfit Active 2 series yang baterainya bisa dibilang cepat habis dan juga layarnya yang mungkin terlalu kecil, ya Active Max ini jadi jawaban dari Amazfit. Saya udah pakai Amazfit Active Max ini kurang lebih 3 hari. Gimana pengalaman penggunaan, gimana performa baterainya dan juga fitur-fitur lainnya. Oke, langsung aja kita bahas Amazfit Active Max. Pertama, seperti biasa kita mulai dari desain dan juga build quality. Bahasa desain Amazfit Active Max ini masih persis dengan Active 2 series, yaitu smartwatch yang minimalis. Desainnya simpel, masih juga belum dikasih crown aktif, dan yang paling kerasa di Active Max ini kerasa lebih sporty. Mulai dari desain dialnya sampai dikasih strap bawaan yang bolong-bolong kayak gini. Nah, yang bikin saya kaget ternyata bagian lugnya ini bisa ditekuk. Ini baru saya temukan di smartwatch selama saya nge-review. Jujur pas pertama lihat gambarnya, aduh kayaknya nih bakal gede banget. Ditambah bagian lugnya pas dilihat kayak lurus banget. Tapi ternyata pas saya unboxing, lugnya ini bisa ditekuk. Jadi meskipun ukurannya cukup gede, karena lugnya bisa ke bawah, di pergelangan tangan saya jadi tetap kelihatan cocok-cocok aja. Gak tahu nih apakah metode lug yang bisa ditekuk-tekuk kayak gini apa ada di smartwatch lain atau enggak? Coba kasih tahu di kolom komentar. Oke, ini dia Amazfit Active Max di pergelangan tangan saya 15 cm. Ini POV langsung ya. Jadi nggak saya miring-miringkan, beneran pas. Jadi bagi kalian yang punya pergelangan tangan 15 cm, kira-kira bakal kayak gini kalau pakai Amazfit Active Max. Racetrack-nya ini cakep banget, responsif, yang mana tampilan AOD-nya dengan tampilan watch face bawaannya ini kayak gak ada perbedaan sama sekali. Perubahannya tuh kecil banget. Nice. Ya kayak gak berubah sama sekali. Padahal data tadi tuh udah masuk ke AOD. Sekali lagi ya. Ini tuh AOD ya. Pas nyala, tuh sama aja bro. Sekarang kita lihat desain strapnya lebih dekat ya. Ini tuh gak bolong-bolong doang, tapi ada gelombang-gelombang gitu sedikit. Jadi dipegang tuh nyaman banget, lembut. Dia dari rubber silikon. Di sini ada branding Amazfit dan tampilan dalamnya kayak gini. Ini juga nyaman di kulit. Dan yang saya suka ini untuk penyangganya ada dua, ada branding Amazfit juga, kemudian ada sistem lock. Nah kelihatan di situ ya. Jadi gak bakal klewer-klewer lepas gitu ya kalau kamu lagi lari. Kemudian untuk bakalnya juga ini dia udah pakai metal. Nah kesan sportinya jadi lebih kerasa lagi karena ada perubahan juga di desain tombolnya. Jadi gak polosan aja, dikasih aksen warna-warna kayak gini dan ada gerigi-geriginya gitu. Jadi dipencet tuh enakan, kliki juga meskipun dia cukup ceper ya. Tombol bawah seperti biasa sih ini untuk shortcut ke olahraga. Dan shortcutnya ini bisa kita klik di mana aja ya. Misalkan saya lagi ada di menu setting, kita klik ini ya otomatis masuk ke olahraga. Dan mode olahraga yang didukung di Amazfit Active Max ini ada banyak banget, lengkap seperti biasa. Total ada 170 mode. Mulai dari yang basic-basic ya seperti lari sampai yang sedang hype seperti Hyrox. Dan bagi kalian yang mungkin fokusnya ke trail run, Amazfit Active Max ini juga cocok banget karena dia udah built-in GPS dan juga ada peta offline. Oke, kita mulai dari awal untuk positioningnya. Oke, cepet ya untuk lock GPS seperti biasa. Dan di sini ada menu. Kita lihat di sini gaya peta, perbesar pindah dan juga tampilan navigasi. Jadi memang agak sedikit berbeda ya tampilan peta offline di Active Max dan juga T-Rex Pro Series. Ya harganya juga beda kan. Tapi udah ada peta offline tentu ini juga sudah sangat bagus ya. Kita pindahkan ke mode terang biar lebih jelas ya. Malah kembali ke home. Nah di sini ada zoom in zoom out ya dari sini. Ini udah yang paling mentok.
Kemudian ini kita zoom out. Apakah bisa geser-geser pakai touch? Bisa ternyata. Ini tentu jadi pembeda juga dari BIP 6 ya. BIP 6 juga ada peta offline tapi gak bisa pakai touch. Tapi di sini pakai touch dan lancar juga ya. Untuk mode lainnya di sini kita ada tampilan navigasi. Ada atas utara, ada maju naik. Saya sih lebih terbiasa dengan maju naik ya. Jadi benar-benar ke atas gitu. Nah kayak gini. Jadi ngikutin arah dari bagian atas jam. Untuk fitur outdoor lainnya seperti di sini ada kompas dan nggak perlu kita kalibrasi loh. Ini baru pertama saya buka kompas loh. Oke. Di bawah panning begini performanya. Smooth ya. Langsung kelihatan juga di situ ada altimeter dan barometer. Nggak perlu dibuka secara terpisah dari menu altimeter barometer. Tapi kalau pengen lebih spesifik ya menampilkan data altimeter barometer ya bisa juga. Tampilan belakangnya seperti ini, ada topin pogo magnetik untuk charging, branding Amazfit dan juga sensor-sensor. Tonjolan sensornya di sini nggak bisa dibilang tipis banget ya, tapi cukup oke aja. Dan bicara soal charging, Amazfit Active Max ini yang jadi salah satu keunggulan di seri Max ini. Ya dari namanya kan Max ya, ini maksimal banget soal daya tahan baterai. Saya pakai udah 3 hari dan sekarang posisi baterai itu ada di sekitar 78%. Itu 3 hari penggunaan. Padahal selama 3 hari saya bawa tidur, kemudian untuk semua monitoringnya saya aktifkan all day. Biocharge, HRV, sleep tracker, heart rate monitoring, SPO2, stress level, ya semuanya saya aktifkan all day. Bahkan saya juga pakai mode always on display. Ini hampir-hampir sama dengan Amazfit seri T-Rex. Nah daya tahan baterai yang panjang kayak gini tentu ya Amazfit Active Max bakalan cocok banget bagi kalian yang sangat aktif, pelari jauh gitu ya, atau bahkan traveler sekalipun. Jadi nggak bakalan worry soal baterai. Dan meskipun doi ini ada bolongan speaker yang cukup gede, tapi diklaim ya water resistance-nya juga tetap tinggi ya, sampai 5 atm. Ya kalau dibasahin kayak gini mah cemen aja. Tapi tentu ini bukan untuk air laut ya, air biasa. Dan jangan lupa ya kalau kamu udah pakai smartwatch ini basah-basahan kayak renang, selalu aktifkan dulu ini nih setelah selesai. Tuh kelihatan kan muncrat-muncrat. Setelah itu tinggal digoyang-goyang aja kayak gini biar airnya bener-bener keluar ya. Kemudian selain maksimal di baterai, maksimal juga di layar. Amazfit Active Max dibekali panel display AMOLED. Ukuran layarnya jauh diperluas jadi 1,5 inci. Resolusinya juga tinggi 480 x 480 piksel. Tapi gak berhenti di situ, upgrade-nya juga ada di peak brightness-nya yang sekarang udah mencapai 3000 nits. Dari tadi kalian udah lihat ya gimana smartwatch ini menghandle kondisi terik matahari di tempat saya. Ini lumayan cukup tinggi, hampir 1000 mdpl. Jadi terik mataharinya tentu cerah banget. Dan kondisi layar Amazfit Active Max masih sangat relevan. Artinya layarnya masih nyaman untuk dilihat. Ada fitur always on display juga yang tadi udah saya singgung ya. Tampilan audionya itu cakep dan gak begitu nguras baterai juga. Selanjutnya untuk fitur kesehatan dan kebugaran. Fitur unggulan Amazfit yaitu Biocharge. Pertama aktivasi, dia masih readiness ya, tapi gak lama langsung dapat update dan langsung dikasih fitur Biocharge. Bagi yang belum kenal ya, fitur Biocharge ini untuk ngukur level energi tubuh. Yang ini diukur berdasarkan aktivitas, kualitas tidur, stress level, dan juga HRV. Dengan adanya fitur Biocharge kayak gini, tentu ini ngebantu kita sebagai pengguna untuk memahami kondisi tubuh. Kapan kita harus push dan kapan kita harus istirahat. Ini tuh jujur berguna banget untuk mencegah overtraining dan juga menjaga konsistensi latihan jangka panjang. Fitur unggulan Amazfit lainnya apalagi kalau bukan Z Coach, pelatih virtual Amazfit yang dibantu oleh AI.
Zipwatch ini bakal ngebantu kamu untuk ngasih rekomendasi latihan, penyesuaian intensitas, dan juga ngejaga progres latihan jangka panjang. Jadi jelas Zipwatch ini bukan cuma sekedar pencatat latihan, tapi ya bisa dibilang sebagai partner olahraga juga. Dan terakhir, fitur unggulan Amazfit lainnya yang wajib hadir di Amazfit Active Max yaitu Zepp Flow. Salah satu fitur favorit saya. Zepp Flow ini pinter ya, kita bisa ajak ngobrol, kasih perintah, bahkan bisa ngerangkum pesan panjang. Selain itu dengan Zepp Flow juga kita bisa balas pesan WhatsApp. Bukan cuma pakai stiker atau quick reply, kita juga bisa ketik pakai keyboard dan juga pakai suara. Smartwatch yang punya fitur balas pesan selengkap ini kalau gak Wear OS ya WatchOS dari Apple. Dan kita tahu mereka baterainya boros banget, tapi Amazfit bisa sampai 25 hari. Dan terakhir nih, smartwatch ini maksimal juga di storage. Sekarang jadi jauh lebih lega, yaitu 4 GB. Dengan dukungan storage yang luas kayak gini dan juga bisa dikoneksikan ke TWS, tentu lari kalian jadi lebih ringan, nge-gym lebih fokus, dan aktivitas outdoor jadi bebas distraksi. Oke, itu dia review saya untuk Amazfit Active Max. Maksimal baterai, maksimal layar, dan juga maksimal storage. Tentu smartwatch ini bakalan cocok banget bagi kalian yang sangat-sangat aktif dan pengen terbebas dari distraksi. Pada saat video ini dibuat, Active Max dari Amazfit ini dibanderol di harga 2,8 jutaan aja. Bagi kalian yang tertarik, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Nanti kalau kalian udah pakai juga, ya boleh share pengalamannya di kolom komentar. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih untuk kondisi outdoor kayak gini? Rekomen, suka atau enggak ya nge-review di outdoor? Tulis juga di kolom komentar.